Oke, kalian harus nonton episode keempat ini karena aku akan jelasin mobil ke-9 sampai dengan mobil ke-11-nya Gofar Hilman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya aku terus bahagia dan semakin mengembangkan channel ini. Selamat menonton. Balik lagi dengan Pradana di sini. Pasti kalian udah nonton episode ketiganya tentang perwagonan duniawi. Sekarang aku akan jelasin mobil ke-9 sampai dengan ke-11 punya Gofar Hilman. Kali ini ada Mini, ada Honda, CR-V mobil Jepang, dan satu lagi ada mobil BMW yang kalian pasti gak menyangka-nyangka bahwa Gofar akan pilih mobil ini. Tapi sebelum kalian nonton video selanjutnya, kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar saya senang. Oke, selamat menonton. Oke, inilah mobil ke-9-nya dia. Karena perwagonan duniawi, hashtag perwagonan duniawi itu udah mulai hype-nya tinggi banget. Dia nggak mau berhenti di BMW di ke-9, tapi dia akan nambah mobil panjangnya lagi. Tapi ini nggak panjang-panjang amat dan nggak kecil-kecil amat, yaitu Mini Clubman R55. Dia masuk di dalam Mini yang spek touring. Cuman di dalam produknya Mini itu Mini Touring dinamain Mini Clubman yang pintunya kupu-kupu, pintu belakangnya kupu-kupu. Jadi dia masuk dalam kategori wagon karena bodinya panjang, nggak kayak Mini Sport, Mini S. Tapi ini Clubman agak panjang dia. Tapi nggak berhenti di situ, dia dapatnya kalau dilihat pertama tuh kayak gini, bentuknya biasa banget. Akhirnya harus dimodif. Dan dia nggak tanggung-tanggung untuk modif mobil ini. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa nggak BMW lagi bang? Kenapa nggak kayak mobil Eropa yang lain, saingannya Mercy gitu? Kenapa harus Mini? Padahal wagon di BMW banyak banget. Nggak banyak sih sebenarnya, mobil ini dikoleksi karena langka. Tapi kalian perlu tahu bahwa Mini setelah tahun 2000 itu sudah diakuisisi oleh BMW. Mobil ini 1600 cc. Cc-nya kecil, bodinya gede, kok kuat bang buat bawa mobil gede, tapi cc-nya 1600. Tenang, mobil ini punya turbo, jadi dia membantu horsepower-nya tuh naik, torsinya naik gitu kan. Jadi mobil ini tuh ditenagai 184 HP, 184 tenaga kuda. Jadi untuk bawa bodi sepanjang itu dan segede itu masih oke lah. Jadi dia dapat mobil ini tuh culun banget dengan velg biasa, bodi yang biasa banget, warna standarnya dia yang cukup culun banget. Tapi karena ini Gofar Hilman ya, kembali lagi pasti dia akan modif. Pertama tuh kaki-kakinya dulu dia akan ganti velg. Yang saya lihat nih di sini dia pernah ganti pakai roti foam, kemudian dia pakaiin aerodisc, kemudian dia ganti lagi pakai TI37. Dan gak berhenti di situ, dia cat bodinya sedikit-sedikit, mana yang kelihatan culun tuh dia rubah gitu kan. Gimana caranya bisa kelihatan mobil ini lucu tapi gotik gitu, dia kasih checker flag. Karena dia penggemar checker flag, dia punya sepatu checker flag. Banyak tuh motor-motornya dia juga dimodif, banyak yang ada checker flagnya. Jadi kali ini mobilnya tuh dimodif gimana caranya biar nggak terlalu lucu. Dengan modif yang simple yang culun itu, biar kelihatan agak gotik dikit, dia tambahin ornamen checker flag, mulai dari bumper, grill, kemudian spion, kemudian moonroofnya pun dia cover dengan checker flag gitu. Tapi tetap bisa dibuka dan tetap bisa kelihatan. Oke, nggak cukup di bodi luarnya, warnanya diganti, velgnya diganti, namun bagian dalam bodinya pun, interiornya dia juga kasih ornamen yang baru biar kelihatan sporty. Dan gimana ya, mobil ini lucu, gotik, sporty itu. Memang mobilnya kenceng gitu kan, 1600 cc dengan turbo 184 HP, cukup sporty. Jadi dia pasangin jok Recaro lagi SR2 itu jok elektrik, jadi cukup oke lah teknologinya. Dipadukan mobil canggih pakai jok canggih juga, jok Recaro sporty SR2. Tapi lagi-lagi dia masukin ornamen checker flag, nggak hitam putih, nggak kayak body dan moonroofnya, tapi kali ini dia pasangin warna biru putih sesuai dengan body mobilnya. Jadi di luar biru putih hitam, kemudian di dalam interiornya juga biru putih hitam. Gak cukup di depannya aja,
tapi dia juga rubah bagian jok belakangnya juga jadi senada gitu. Cukup oke sih. Jadi menurutku ini modifan Govard tuh cakep, rapi, senada, nggak norak. Jadi mobil ini setelah dipakai Govard akan harganya oke banget, naik banget. Oke, kalian harus lanjut lagi ke mobil berikutnya, yaitu Honda CR-V generasi pertama. Jadi ini generasi pertama dinamain tuh RD1 kalau di dalam Hondanya sendiri. Tapi kali ini dia nggak cuman beli mobil Jepang yang biasa aja, tapi dia beli mobil Jepang yang build up untuk pasar Australia. Mobil ini 4-wheel drive, jadi untuk performanya cukup oke banget, torsinya cukup oke banget, karena mobil ini di SUV yang didesain untuk bisa untuk off-road, bisa untuk medan-medan yang susah. Mobil ini dibeli itu harganya 110 juta pada saat itu. Untuk pasar CR-V RD1 yang build up USA itu harganya nggak segitu, cuman dia 160-an lah, cuman dia dapat di harga 110 dengan spek yang 4-wheel drive yang jarang banget gitu. Tapi untuk versi, kenapa dia nggak beli versi yang CKD gitu, yang Indonesia? Karena ada beberapa masalah di RD1 itu yang cukup males banget ya untuk nyervisnya, yaitu kelistrikannya, ECU-nya kayak gitu-gitu yang sering bermasalah, karena mungkin karena pasarnya juga nggak banyak ya waktu itu. Jadi mobil ini banyak yang udah mangkrak sekarang karena kelistrikannya bermasalah. Oleh karena itu dia beli yang build up USA dan 4-wheel drive, dan yang jarang gitu tipenya. Bukan Govard namanya kalau beli yang umum-umum gitu kan. Dia nggak cukup di situ, dia akan ganti tuh velgnya pasti. Dengan dia pernah ganti tuh pakai Pirelli, dia beli di temennya tuh seharga 12 juta, dia Pirelli 3-piece gitu kan. Tapi dia ada beberapa masalah sehingga harus dibawa ke Sarinande untuk di setting gimana biar fitmentnya pas banget gitu, biar kelihatan rally look banget. Dia tambahin tuh pakai ban BFG, ban yang pasti ganteng kamu pakai itu. Dipasangin di mobil mana aja yang SUV, mobilnya pasti kelihatan ganteng banget gitu. Tapi nih harga BFG gila sih. Untuk 4 set bannya itu harganya 18 juta cuy. Velgnya 12 juta, 3-piece plus ban BFG yang auto ganteng 18 juta itu, mobilnya jadi kelihatan ganteng banget. Dia nggak cukup di situ, dia tambahin lagi bumper ARB yang bikin dia mobil ini makin ganteng banget, makin cowok banget, makin tinggi. Tapi ada beberapa masalah karena dia harus pakai ban BFG dan ringnya 16, dia gestrot kanan kiri kalau di pas belokin, jadi harus diatur lagi. Dia harus bawa ke midun karena harus ngatur itu biar nggak gestrot. Untuk menambahi kesan OM looknya dia itu BM-annya Govard Hillman, dia bawa ke UD sticker untuk ditambahi stripping RD1, CR-V RD1. Untuk pada masa itu sih CR-V RD1 pasti pakai stripping yang model itu, jadi dia pasangin lagi, jadi OM looknya dapet, rally looknya dapet, gantengnya dapet, dan bertenaga sekali. Oke, kita lanjut ke mobil ke-11 nya dia. Oke, karena tadi RD1 nya cukup menakutkan ya untuk dipelihara, karena tadi ada isu di CKD nya tuh sering bermasalah di kelistrikannya, jadi dia ganti SUV yang udah dimodif itu CR-V RD1 dengan SUV baru lagi, yaitu kembali lagi ke agamanya, yaitu BMW X3 E83 tahun 2007 yang facelift. Jadi mobil ini punya basis mesin yang sama dengan E90 LCI nya dia dulu. Jadi dia udah tahu cara mengatasinya gimana. Itu yang jadi pertimbangan dia untuk beli X3 ini. Selain ganteng dan bodinya tinggi juga, SUV banget, ini juga memudahkan dia untuk maintenance karena udah pernah ngerawat E90 LCI nya. Jadi mesinnya itu adalah N52 2500 cc yang sama tadi aku bilang dengan E90 LCI nya. Jadi cukup banyak sih spare partnya di Indonesia, jadi nggak susah gitu untuk rawatnya. Tapi karena mobil ini
SUV cc-nya segede itu, cc-nya 2500 cc dan harus bawa bodi segede itu kan, pastinya boros banget mobil ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kita udah selesai membahas 9 sampai dengan 11 mobilnya Gofar Hilman yang sekut abis, rapi, nggak norak, yang pantas banget buat kita tiru gitu kan modifannya. Apalagi semangatnya Bang Gofar yang menginspirasi kita semua. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan mobil ke-12 hingga 15 nya Gofar Hilman, kalian boleh pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, supaya channel ini bisa berkembang dan akan terus berjalan. Oke, buat kita semua tetap semangat, tetap berkarya. Kita harus lawan virus-virus pandemi ini, bukan dengan cuman tidur-tiduran, tapi tetap berkarya dan membangun Indonesia. Pradana pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.